Kembali di Anju Sore, pemirsa, puluhan mahasiswa Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa menuntut janji Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam satu pemerintahannya. Unjuk rasa ini berujung ricuh petugas dan mahasiswa terlibat aksi tarik-menarik. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat masa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Masa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama 1 tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai 1 tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji 1 tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriosannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Masa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespons tuntutan masa. Ya, dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya ya. Usai ditemui, akhirnya masa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. News melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi brutal sekelompok gangster kembali terjadi. Gangster itu menyerang rumah warga dan warung di wilayah Cagar Alam Pancoran Mas, Kota Depok. 3 warga terluka akibat sabetan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman kamera pemantau yang terpasang di rumah warga di sekitar lokasi kejadian, sekelompok geng motor datang membawa senjata tajam. Anggota geng motor langsung menyerang warga menggunakan senjata tajam yang mereka bawa. Seorang warga, Jaja, mengatakan aksi brutal penyerangan ini membuat warung miliknya mengalami kerusakan. Warungnya, Mas? Ya, ini acak-acakan roti nih, sama ini nih babat, sama orang yang lagi beli rokok tuh, bacok ininya nih, tangannya. Yang Bapak tahu ada berapa korban sih Pak kena bacok itu, Pak? Satu ya. Jadi ketemu orang main ini aja. Senjata tajam mereka? Senjata tajam, bawa samurai, parang, samurai. Banyak ya? Sementara itu, Ketua RT setempat, Joko, mengatakan aksi brutal geng motor ini tanpa adanya alasan yang jelas. Ada 2 motor yang dikendarai oleh 3 orang. Terus ini lamuk jalan babi buta begitu. Saya juga tidak tahu permasalahannya apa. Bahkan mengganggu para pedagang juga yang depan. Setelah itu langsung berlarian ke arah Kapri. Mereka membawa senjata tajam? Hingga saat ini, Satreskrim Polrestro Depok masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau dan sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembacokan di Pancoran Mas Depok, sudah terhubung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogan Heros Baruno. Selamat sore, Pak Yogan. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Yogan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penyerangan ini bisa terjadi, Pak? Iya, jadi pada hari Minggu dini hari, kita menerima laporan adanya korban luka-luka, diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam, kemudian melakukan pembacokan atau penganiayaan secara membabi buta. Ya, kemudian kita selidiki, sudah ada beberapa orang yang kita amankan, ada 6 orang, 5 orang kita amankan di Polres, sedangkan 1 orang di rumah sakit karena terluka juga. Jadi 2 orang merupakan pelaku pembacokan, sedangkan yang 4 lainnya membawa senjata tajam. Kemudian. Baik, untuk motif penyerangan sendiri, apakah sudah ada dugaan, Pak? Ya, jadi
Jadi sebenarnya diawali dari keributan antar kelompok di lokasi yang tidak jauh dari TKP. Kemudian kelompok yang kalah ini melarikan diri, melewati jalan atau kompleks kampung di situ. Kemudian merasa bahwa orang-orang yang di situ adalah yang ikut dalam tawuran tadi. Terus mereka kemudian membacok. Dan beberapa warga sempat menghentikan, sehingga mereka juga pelaku ini kemudian membacoki warga yang ada di situ. Baik, untuk pelaku penyerangan sendiri apakah sudah bisa dipastikan apakah ini kelompok gangster atau seperti apa, Pak? Ya, jadi mereka punya kelompok ya. Kalau istilah gangster mungkin saya belum bisa memastikan, namun mereka punya kelompok. Ada 3 kelompok, 2 kelompok bergabung jadi satu, janjian untuk melakukan tawuran dengan kelompok lainnya, gitu. Baik, 3 kelompok ini biasa melakukan aksi kekerasan, Pak, di wilayah Kota Depok atau ini baru pertama? Sementara untuk nama-nama ini memang masih baru ya, kita belum ada dalam daftar kita, namun kita pastikan lagi karena memang janjian untuk tawurannya ini melalui media sosial ya, kemudian dijanjikan di lokasi di jam itu, kemudian terjadi tawuran karena jumlah kalah, mereka menyingkir dan kemudian melakukan pembacokan. Oh, oke. Artinya sebelumnya mereka sudah sempat janjian dan berkomunikasi lewat media sosial, Pak ya? Iya. Baik, kalau untuk anggota dari gangster ini, Pak, apakah sudah didapatkan jumlahnya, Pak? Untuk total jumlah kepastiannya masih belum ya, Mas ya. Kita masih lidik lagi karena untuk kepastian jumlahnya kita belum tahu, namun yang diduga di TKP ada 15 orang. Ada 15 orang yang pada saat penyerangan itu hadir di sana, Pak ya? Iya, ada di TKP. Namun yang melakukan pembacokan kan kita masih identifikasi lagi, tapi kemudian mengerucut mungkin ada 5 orang melakukan pembacokan, 2 orang sudah kita amankan. Sisanya nanti masih dalam pengejaran tim kami. Baik, kalau untuk tadi Anda katakan ada 3 kelompok begitu ya, apakah semuanya ini berada di wilayah Kota Depok, Pak? Iya, jadi kelompok ini sudah merupakan komunitas-komunitas juga ya, jadi karena yang satu kelompok diajak oleh kelompok yang lain untuk ikut bergabung dalam tawuran itu, ya akhirnya terjadilah untuk mengimbangi jumlahnya, namun tetap kalah gitu. Baik, kalau untuk upaya yang dilakukan oleh polisi, Pak, hingga saat ini khususnya dalam men-take down media sosial mereka, kemudian mengejar para pelaku yang belum tertangkap, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Sementara masih kita lidik ya, juga melalui media sosial maupun dari nomor HP yang sudah kita dapatkan, kita trace mereka keberadaan terakhir, masih berjalan lah, intinya proses berjalan. Baik, kalau untuk wilayah-wilayah, Pak, di Kota Depok, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi langganan mereka untuk nongkrong, kemudian menjadi lokasi janjian mereka untuk tawuran? Di mana saja, Pak, yang sudah dipetakan oleh petugas? Ya, sementara memang di masing-masing kecamatan ada komunitas-komunitas ya. Jadi beberapa komunitas itu kemudian melakukan biasa saling ejek, kemudian tawuran. Ya, sudah kita petakan beberapa, kita sudah memiliki data juga terkait masalah yang sering-sering tawuran. Beberapa admin dari media sosial juga sudah kita pernah angkut sebelumnya. Makanya nanti kita teruskan untuk tindakan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Oke, baik. Kalau untuk 2 orang pelaku yang diamankan ini, apakah masih di bawah umur, Pak? Oh enggak, sudah. Tidak ya, sudah dewasa ya? Oke, baik. Ancaman hukuman yang akan dikenakan pada pelaku, Pak? Sementara kita pasal 170 ya, di atas 5 tahun bisa ditahan. Oke, baik. Terima kasih AKBP Yogan Hiros Baruno, Kasat Reskrim Polres Depok sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, selain di Depok, penyerangan terhadap warga juga pernah terjadi di Tangerang dan Bekasi. Bahkan seorang warga meregang nyawa setelah diteriaki maling oleh gerombolan gangster. Seorang remaja bernama Lutfi Erlangga ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bacok di Komplek Perumahan Harapan Mulia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Februari lalu. Sebelum ditemukan, korban sempat mencari kucing peliharaannya tak jauh dari rumah. Namun tiba-tiba 6 orang datang dan menuduh korban mencuri besi. Sementara itu, orang tua korban mengaku syok lantaran anaknya ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tusuk. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya.
Sementara itu di Tiga Raksa, perbuatan yang meresahkan dan tak patut ditiru terekam kamera ponsel warga. Sekelompok pemuda dengan knalpot bising dan mengacungkan senjata tajam melewati perempatan Solong, Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Aksi ini mereka lancarkan pada sore hari dan membuat warga ketakutan. Pasalnya tak kurang dari 20 kendaraan berputar-putar di lokasi dekat pemukiman warga pada akhir Desember tahun lalu. Diduga kelompok pemuda ini sedang mencari lawan karena mereka berputar-putar di permukiman warga sekitar 20 menit sambil berteriak-teriak. Polisi pun mengimbau warga segera melaporkan jika melihat ada kerumunan pemuda bersenjata tajam yang meresahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapa gerombolan gangster ini kemudian semakin marak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Mbak Monica. Selamat sore, Mas. Mbak Monica, kita ketahui kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja atau gangster, katakanlah begitu, tidak sekali dua kali terjadi. Belakangan semakin marak, bahkan menyerang pemukiman. Mengapa ini bisa sering terjadi dan apa yang membuat mereka ini semakin berani, Mbak Monica? Ya, kalau kita lihat ya, pasti mereka pada dasarnya berani melakukan jika mereka berkelompok ya, Mas ya. Nggak akan sendiri-sendiri atau hanya beberapa orang saja. Pasti berkelompok lebih dari sekitar 3 orang. Nah, apa yang membuat mereka berani? Kalau tadi kronologi yang di Depok tadi yang disampaikan oleh Bapak dari kepolisian, bahwa memang mereka ingin melakukan janjian untuk tawuran gitu istilahnya ya, untuk berkonflik. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa eksistensi mereka itu ada gitu. Jadi antar kelompok itu ingin membuktikan bahwa satu kelompok itu bisa dipandang lebih baik, satu kelompok bisa tidak dipandang lebih baik jika memang mereka tidak melakukan aksi kejahatan atau kekerasan di sekitar pemukiman warga gitu. Saya rasa itu sih tujuannya. Baik, kalau untuk tadi dikatakan ada 3 komunitas berbeda begitu ya, kemudian bergabung menjadi satu untuk melakukan kekerasan atau tawuran dengan musuhnya begitu. Apa yang membuat kemudian mereka ini bisa saling meyakinkan dan mengajak? Biasanya alasan-alasan seperti apa yang mereka kemukakan pada teman-temannya? Ya, ini kalau kita lihat yang dasarnya adalah bahwa ini sudah diimplementasikan di kelompok mereka ya, udah jadi budaya. Jadi ini kayak semacam nilai hidup mereka gitu ya. Kalau mereka harus melakukan aksi kekerasan dengan kelompok-kelompok lain gitu ya, akhirnya menimbulkan konflik atau tawuran atau konflik sesama geng motor. Nah, jadi di situ mereka bisa membuktikan gitu bahwa kalau kita kuat solidaritasnya gitu ya, kemudian kelompok mereka akan semakin terkenal, akan semakin populer. Lalu lantas apa yang diiming-imingi kurang lebih gitu ya Mas ya di antara anggota tersebut, bahwa banyak misalnya nanti mereka akan setelah selesai melakukan aksi tawurannya misalnya atau aksi kejahatan kekerasannya, misalnya mereka berpesta minum-minuman keras, biasanya nggak jauh-jauh dari situ ya, kemudian berpesta narkoba, bisa mendapatkan narkoba secara gratis atau minuman keras secara gratis, dan itu yang menjadi ciri khas untuk kelompok-kelompok geng-geng atau gangster-gangster ini melakukan aksi kejahatan. Baik, kalau untuk latar belakang kejadian sendiri tadi dikatakan bahwa mereka sebenarnya janjian lewat media sosial. Bagaimana Anda melihat media sosial yang digunakan sebagai saluran komunikasi untuk melakukan kejahatan, Mbak Monica? Ya, layaknya tawuran sekolah antar sekolah gitu ya Mas ya, siswa SMP, SMA gitu, bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang gitu justru lewat media sosial itu dibuat untuk melakukan aksi kejahatan. Bahwa memang di sini peranan komunikasi sangat penting, terutama media di sini. Bahwa memang ada nilai atau kultur nilai hidup di tengah-tengah masyarakat kita gitu, terutama kaum remaja dan juga dewasa awal gitu ya, yang dimana kondisi emosional mereka masih labil, kemudian mereka merasa diakui jika bersama dengan kelompoknya gitu ya, lalu akhirnya mereka menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi kelompoknya gitu Mas, bahwa solidaritas mereka bisa terlihat ketika mereka misalnya ngajak tawuran janjian lewat media sosial, dan itu mereka lakukan dan ternyata terbukti misalnya sampai ada mengakibatkan korban, akhirnya ada korban tumbang. Di situ mereka merasa udah populer banget, udah keren banget, nilai plus yang mereka rasakan, nilai kepuasan yang mereka dapatkan dari situ.
Baik, kemudian bagaimana cara yang bisa dilakukan salah satunya oleh petugas keamanan dan juga masyarakat untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini, khususnya ketika memang penyerangan sudah dilakukan, sudah di depan mata yang dilakukan oleh gangster-gangster ini, apa yang bisa dilakukan oleh petugas? Ya, kalau untuk petugas pengamanan dalam hal ini kepolisian gitu ya Mas, saya rasa upaya pencegahannya adalah situasional gitu ya. Artinya mungkin bisa dilakukan dengan upaya yang disebut dengan hotspot policing. Artinya di titik-titik mana, wilayah-wilayah mana yang rawan memang untuk atau yang rawan terjadi misalnya aksi tawuran atau ketemu geng-geng motor ini atau gangster ini, ya di situ dioptimalkan fungsi pengamanannya. Misalnya patrolinya lebih sering, kemudian harinya juga biasanya kan mungkin dilakukan di menjelang weekend gitu atau hari-hari tertentu. Kemudian saya rasa selain patroli tadi, kepolisian juga bisa mengajak Pam Swakarsa dengan masyarakat di sekitar gitu ya. Ada fungsi Bimas yang bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, bahwa misalnya masyarakat diperkuat dengan ada kelompok-kelompok pemuda atau misalnya Karang Taruna yang bisa menjadi teman polisi gitu Mas dalam melakukan pengamanan gitu. Dan kalau misalnya udah ketahuan nih kira-kira ada ngumpul beberapa orang gitu ya, mereka sudah bisa menginfokan ke pihak kepolisian untuk bisa lebih berpatroli atau lebih mengamankan atau datang langsung ke wilayah itu gitu Mas, untuk mencegah terjadinya tawuran tadi. Oke, baik, artinya deteksi dini sebelum tawuran ini benar-benar terjadi di lingkungan mereka ya. Baik. Betul, sifatnya prevensi. Sifatnya prevensi. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore. Pemirsa, Ainyu Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya ratusan warga di desa Bubun Lambak, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan bentrok dengan polisi saat mengadang tim eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Nrekang. ...56 korban yang diduga mengalami keracunan gas asam sulfida dari pipa perusahaan masih dirawat di rumah sakit. Sementara Polres Mandailing Natal memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian ini.